Saudara-saudara, seperti yang saya sudah katakan dari awal ya, bahwa nama Yunus ini ya sebenarnya Aldov, ya, merpati. Ya, merpati itu sifatnya adalah burung yang tulus, honest, tulus ya, dan juga yang setia kepada pasangannya. Ya. Jadi Yunus ini ya, menceritakan kisahnya dengan sejujurnya apa yang dia alami, ya kan? Bagaimana dia melarikan diri, kemudian Tuhan menghukum dia, ya, ditelan ikan, kemudian dia dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, dan Tuhan memerintahkan dia kedua kali untuk pergi ke Niniwe memberitakan hukuman Allah. Nah, ini yang keempat ini dia merasa kesal, ya, dan marah. Nah, marah kepada siapa? Ya, marah kepada Tuhan ya. Wow, ini Janus ini marah sama Tuhan. Akhirnya dia bilang, udahlah Tuhan, kalau begitu cabutlah nyawaku ya daripada aku hidup gitu ya. Nah, saudara saya yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita melihat daripada pasal yang keempat ini, ya Yunus betul dengan jujur dia mengungkapkan apa yang dia alami dan apa yang dia katakan ya, seperti apa yang kita lihat tadi, saudara, dengan jelas ya di pasal 4 ya dia kesal, dia marah, minta mati sama Tuhan supaya Tuhan cabut nyawanya. Katanya daripada aku hidup, ya saya sudah tahu Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang dan sebagainya, saudara-saudara itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan, saudara saya, sepertinya ya Yunus ini memang dia agak sedikit ada sentimen ya, kepada orang-orang Niniwe. Wah, ini tentu ada alasan yang seperti yang sudah saya pernah jelaskan itu ya, bahwa alasan yang pertama memang ya dia tidak mau pergi ya, dia menghindari panggilan Tuhan itu. Kemudian kita lihat juga alasan bahwa orang Niniwe ini saudara-saudara adalah ibu kotanya Asiria atau Asur ya. Nah, kalau bahasa Indonesia terjemah Asur. Nah, ini mewakili Raja Asur. Kenapa? Karena Raja Asur menakluk kerajaan Aram. Nah, saudara lihat, Aram itu juga pernah menyerang Israel, gitu, menyerang dan menghancurkan Israel. Kemudian Aram ditakluk oleh Asur, yaitu Assyria dari Babilonia. Nah, maka Niniwe, ibu kotanya kerajaan Asur, Syria itu. Nah, jadi ini ada sedikit kita perhatikan sentimen ya, kan begitu ya. Karena ini bangsa ini pernah menghancurkan Israel dan Yehuda, kan begitu. Nah, di sini letaknya Yunus dia tidak bisa terima, kan begitu. Dan sebenarnya dia juga tidak menyadari bahwa Tuhan Allah memakai Aram, kerajaan Aram itu makanya Aramik. Nah, kita pernah dengan kata bahasa Aramik ya. Kemudian pakai Asur atau Assyria bahasa Inggrisnya itu untuk menakluk dan menghancurkan kerajaan Israel, dan kemudian terakhir adalah kerajaan Yehuda dibuang ke pembuangan ke Babilonia. Nah, setelah itu Raja Asur memakai orang-orang yang ada di Babilonia untuk mendiami, untuk tinggal di Samaria menggantikan Israel. Nah, saudara kita yang minggu yang lalu sudah saya jelaskan kan itu kan, maka tinggal di situ kawin campur, dan juga ada orang Israel juga yang terjadi ya kawin campur ya, makalah disebut orang Samaria. Nah, sudah bisa tahu zaman Yesus ada disebut orang Samaria. Nah, saudara-saudara, jadi ini yang agak sedikit membuat Yunus kesal ya, dan marah kepada Tuhan ya. Dia lebih baik Tuhan mati aja, karena engkau Tuhan yang baik kepada bangsa lain begitu ya. Padahal itu bangsa yang sudah buat kerajaan Israel dan Yehuda susah. Tapi satu hal dia tidak menyadari bahwa
Allah yang disembah oleh umat Israel, ya, bukan Allah yang pengasih, penyayang. Yunus sendiri yang ngomong, ya, sendiri yang mengatakan demikian. Nah, karena dia kesal, dia marah, akhirnya dia ya minta, Tuhan lah, lebih baik aku ini dicabut aja, mati saja, kan begitu. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yunus ayat 3? Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Kan begitu. Layak nggak engkau marah? Kan begitu. Nah, dia nggak layak marah sebenarnya, ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ini nabi yang kesal, ya, marah sama Tuhan. Kok berani benar, ya? Dia marah sama Tuhan begitu, ya. Ya, minta dicabut nyawanya, kan begitu. Kenapa dia tidak mau bunuh diri? Kenapa suruh Tuhan yang mencabut nyawanya? Nah, ini Nabi Yunus, ya, kalau kita perhatikan saudara-saudara, ya, dengan Nabi Elia. Nah, saudara, mungkin kita ingat dengan Nabi Elia. Nah, Elia ini nabi besar, nabi hebat, saudara, ya, bisa buat mujizat luar biasa. Nah, ketika dia menentang nabi-nabi palsu dari istrinya Ahab, itu raja kerajaan utara itu, namanya Izbel, supaya bertanding, memberi apa nama itu, bertanding memanggil siapa Allah yang hidup dan yang benar di Gunung Karmel. Nah, di sana mereka bertanding. Oh, nabi-nabi palsu memanggil Allahnya supaya memberikan api membakar korban di atas mezbah. Akhirnya mereka panggil-panggil berjam-jam, nggak ada Tuhannya, nggak datang membakar korban. Kemudian Elia, ya, membangun mezbah baru, dikasih air, kemudian dia berseru kepada Tuhan, ya, karena Yehova, Yehova, ya, Tuhan Allah. Kemudian Tuhan mengirim api untuk membakar korban itu. Nah, mereka baru menyadari, ini Tuhan yang hidup yang benar. Nah, setelah dia selesai, saudara, membunuh nabi-nabi palsu itu, ketika didengar oleh Isabel, istrinya Ahab, itu yang jahat itu, dia bilang, aku akan membunuh kamu seperti engkau membunuh nabi-nabi saya, katanya. Wah, waktu Elia mendengar itu, dia lari. Nah, saudara, ini lari. Melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kenapa dia sebenarnya nabi hebat palsu bisa panggil api dari surga loh? Bunuh orang loh. Bagi dia, Isabel tuh nggak ada apa-apa, ya. Tapi kenapa dia tidak memakai jabatannya yang Tuhan kasih itu? Bisa aja dia pakai itu. Kuasanya panggil api membunuh Isabel. Kan begitu. Tapi dia tidak. Tapi dia melarikan diri. Mau pergi ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb, ya, gunung Sinai. Nah, sebelum sampai di gunung Sinai, saudara, dia masuk ke padang belantara. Sudah padang belantara capek, dia duduk-duduk di satu pohon di situ. Lalu dia berkata, ya Tuhan, sekarang ini, katanya, cukuplah. Ya, saudara bisa baca itu di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Dia bilang, sekarang cukuplah ya Tuhan, kita panggil Tuhan. Ambillah nyawaku. Nah, di sini hampir mirip sama dengan Nabi Yunus, ya. Ya, dia bilang, ambillah, ya, nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia bilang. Nampaknya Elia ini tanda kutip, ya, mungkin kecewa, putus asa gitu, ya. Kan begitu, ya. Putus asa, lebih baik, udah matilah daripada saya dibunuh oleh perempuan jahat itu, kan begitu. Ya Tuhan, dia ambillah nyawaku lah, begitu kan. Ya, kemudian malaikat datang memberikan dia kekuatan, kasih dia makan air, kemudian dia pergi lagi ke gunung Horeb. Nah, sampai di gunung Horeb, gunung Sinai itu, Tuhan menampakkan diri. Saudara menampakkan diri, Elia, apa yang kau kerjakan di sini, kan? Nah, dia bilang, aku giat-giat bagi Tuhan. Wah, ini aku melayani Tuhan giat-giat. Ini orang membunuh saya, mau cari bunuh saya, gitu, ya. Wah,
Seperti Elia bukan nggak punya iman, kok yuk, kenapa? Ya, begitu kan, saudara-saudara. Akhirnya Tuhan bilang, nggak, kamu balik lagi ke Israel katanya. Karena harus ada tugas yang harus kamu lakukan, misi terakhir. Nah, ini adalah misi terakhir Elia. Nah, tadi Elia kan minta supaya cabut nyawanya kan, enggak, tapi tolong, yuk sekarang balik ke jalanmu yang semula, pulang, pulang. Yuk harus melakukan tugas yang penting. Tugas yang penting apa itu, saudara? Saudara bisa lihat itu di 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saudara bisa lihat sana, ya. Kemudian dia harus menabiskan atau mengangkat, ya, Hazael itu raja Aram menjadi raja, kemudian mengangkat itu raja satu lagi untuk mengangkat rajanya untuk kerajaan Israel. Kemudian yang ketiga itu adalah menabiskan Elisa menjadi nabi pengganti Elia. Nah, saudara-saudara, saudara tahu itu ada satu lagi yang rajanya Aram itu, ya, musuhnya Israel, kok diangkat jadi raja, itu Hazael itu, saudara. Nah, banyak hal-hal yang kita tidak mengerti, memahami why God do that, ya. Maka itu Yunus, saudara, ya, tahu itu musuh-musuh adalah musuh Israel, tuh, Aram, Sur, Assyria, itu, ya. Tapi sekarang orang Niniwe itu yang ada sedikit sentimen oleh Nabi Yunus, ya. Tapi Tuhan tidak jadi menghukum mereka karena mereka bertobat dari dosanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kadang-kadang, ya, saudara, ya, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, ya, sebagai hamba Tuhan, nabi-nabi ini kan orang yang dipanggil, ya, kita orang yang ditugaskan oleh Allah, sudah jelas panggilannya dan sebagainya, untuk melayani Tuhan harus mentaati kan perintah Tuhan, melakukan tugas yang Tuhan telah berikan. Ya, kadang-kadang mereka bisa rasa, kalau Yunus kan kesal dan marah. Nah, kalau Elia kan dia frustasi, kalau bahasa kita bisa pakai, ya, dia dikejar oleh seorang wanita mau bunuh dia. Padahal Elia itu nabi besar itu. Tapi dia mengeluh kepada Tuhan. Udahlah, cukuplah Tuhan. Biar engkau cabut nyawaku, begitu. Nah, akhirnya Tuhan memberikan dia spirit kekuatan Elia. Elia ini spirit yang baru supaya dia kembali untuk melakukan misi terakhir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Yunus dan Elia, kenapa mereka minta dicabut nyawanya? Mereka mau supaya tidak mau dibunuh oleh bangsa orang lain, ya. Lebih baik Tuhan yang bunuh, kan bisa masuk surga. Kalau mencabut nyawa sendiri, nah itu yang jadi masalah, problem. Istilah dalam bahasa kita sehari itu bunuh diri. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, orang yang bunuh diri itu memang tidak bisa masuk surga, ya, sudah jelas, ya. Nah, yang bunuh diri, saudara, lihat Raja Saul, ya, frustasi dia, semakin jahat, Tuhan nggak mau ngomong lagi, dia tidak ada revelation, tidak ada wahyu untuk dia lagi, dia pergi cari dukun-dukun, gitu. Kemudian dia berperang, dia kalah, kemudian dia kena panah dari musuh, kemudian dia lari mau menyelamatkan dirinya, tapi musuh mengejarnya, akhirnya dia tahu, no way out, dia pasti mati. Akhirnya apa? Dia bilang tentara ajudannya, "You bunuh saya tidak mau dibunuh oleh bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan," istilahnya. Ajudannya nggak berani, tetapi dia pikir ini waktunya. Dia ambil pedangnya dan dia menusuk diri, jatuh ke dalam pedang dan dia mati. Saul bunuh diri. Sudah nggak ada jalan keluar. Frustasi lebih, ya, kalau kita mengatakannya. Nah, saudara, kemudian kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Yudas Iskariot yang bersama Yesus, dipilih oleh Yesus, kan? Kan dipilihan. Murid Yesus, kan? Bendahara.
terakhir, the last kiss. Nah, kita bilang, what is the last kiss? Nah, ini the last kiss, a very dangerous kiss. Ya, dalam politik itu ya, ada mengatakan itu ya. Itu membunuh, istilahnya. Cium yang mematikan, saudara-saudara. Karena dia mengutamakan uang. Jual Yesus kan dengan ciuman. Setelah dia tahu Yesus dijatuhi hukum mati, nah, dia menyesal, yes. Kata Alkitab, dia menyesal. Tapi dia pergi menggantungkan dirinya. Commit suicide. Kita bilang ya, bunuh diri. Saudara, oh, Yudas mati dan masuk neraka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa frustasi nggak? Banyak pendeta frustasi. Oh yes, saudara. Pengalaman-pengalaman dari pelayanan saya banyak mendengar kesaksian dan sebagainya. Banyak pendeta frustasi. Yes. Juga orang Kristen banyak frustasi. Saudara. Ya, teman satu kelas saya dulu di Singapura, dia latar belakang memang orang narkoba ya. Katanya dia siap udah bertobat, dia mau jadi hamba Tuhan, dia sekolah dengan saya, satu kelas sama saya gitu. Belajar katanya ya. Saya tidak tahu diri yang dalam personal ya. Maka memang dia sudah lahir baru atau born again Christian ya, tapi kita belajar di sekolah teologi kan, ya begitu saudara-saudara. Nah, setelah saya selesai pulang dan dia masih teruskan kuliahnya, memang dia adik di bawah saya. Nggak lama saya dengar teman-teman bilang, itu saudara kita itu. Wah, kasihan nih. Kenapa? Waduh, itu jatuh dari gedung yang sono itu, yang di Orchard Road katanya. Oh, sudah tahu saya. Oh, si Keteng ya? Hah? Kok gitu ya? Waduh. Nah, ini teman kita ya. Why? I don't know. Saudara-saudaraku ya, bisa bunuh diri. I don't know. Only God knows. Dia born again Christian or not. Ada lagi satu pendeta lebih tua dari saya ya. Mungkin dia lebih senior ya. Melayani Tuhan di Kalimantan Barat. Kemudian dia nikah dia pindah ke Australia. Kemudian dia meninggal. Wah, kasusnya di viral di Indonesia, di sekolah teologianya. Wah, ini si Anu kenapa bisa begini nih. Oh, baru kita tahu. Frustasi. And he commit suicide. Saudara-saudara, saya pikir, kenapa bisa begitu ya, saudara? Ya, orang kalau frustasi ya, jiwanya tertekan ya, bisa ambil pintas. Apakah orang-orang yang lahir baru bisa begitu ya, yang sudah melayani Tuhan ya? Only God knows ya. Hanya Tuhan tahu apa yang terjadi, saudara-saudara. Nah, kita lihat juga banyak orang Kristen ya, yang juga melakukan bunuh diri. Ya, dulu pernah ada yang di mana itu, Cengkareng atau ya, tidak makan sampai mati gitu. Nah, yang baru-baru lagi, apakah orang Kristen saya tidak tahu. 4 orang ya yang menjatuhkan diri katanya dari rumah susun ya. Tangannya diikat, loncat katanya, mungkin saya juga kita tidak begitu jelas. Bunuh diri. Memang tren sekarang ya, banyak orang dalam frustasi ambil jalan pintas bunuh diri. Bukan hanya di Indonesia ya, di Singapura juga ada anak-anak bisa bunuh diri ya, frustasi ya dia. Di Asia mungkin sekarang paling tinggi bunuh diri itu Jepang sama Korea Selatan ya. Kan negara lain juga ya, saudara. Frustasi gitu ya. Ya, para hamba Tuhan, para orang Kristen yang semuanya bisa frustasi ya. Oh iya, bisa terjadi ya, saudara-saudara ya. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari, petik pelajaran ya bagi orang Kristen ya, tentang apa yang kita lihat di pasal yang keempat ini ya. Nah, yang pertama kita lihat, saudara-saudara, manusia bangsa apa saja yang ada di bumi ini, mereka adalah objek yang dikasihi oleh Tuhan Allah. God so loved the world, kan? Objek yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan tentu juga ya akan menghukum
bangsa, siapa saja yang bersalah, membuat kejahatan, oh ya sudah pasti. Ya, tapi dalam pemahaman kita dan juga Yunus menyadarinya bahwa Allah yang disembah, Allahnya atau Tuhannya orang Israel adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ini pernyataan Yunus sendiri. Ya, is our God, a loving God. God is love, kan begitu. Dia mengasihi manusia, yes, tapi dia juga membenci ya manusia juga. Tuhan, I hate siapa? Dia I hate Esau, I hate dan sebagainya. Yes juga kan begitu. Tapi objek ya yang dikasihi Tuhan adalah manusia. Karena manusia telah berdosa dan kurang kemuliaan Allah. Mereka masih memiliki the image of God yang sudah rusak itu. Kurang kemuliaan itu ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini adalah satu fakta nyata sesuai dengan firman Tuhan bahwa Allah, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengasih. Yes, dia mengasihi semua manusia. Ya, dia membuktikan dia masih peduli dengan manusia dengan memberikan hujan kepada orang benar, orang nggak benar, panas kepada orang benar, orang nggak benar, kan? Musim kepada orang benar, orang nggak benar, gitu kan? Masih memberikan semua itu. Tapi ada saatnya, ada waktunya yang akan ketetapan Tuhan, saudara, bahwa manusia yang menolak Yesus, manusia yang menentang Tuhan Allah yang hidup dan yang benar, akan dihukum. Kan? Akan dihukum. Yes, orang yang tidak percaya Yesus memang sudah ada di bawah hukuman. Kata Injil Yohanes pasal 3 ayat ya yang ke-17 dan ke-18 ya. Sangat jelas, saudara. Nah, kemudian yang kedua yang kita pelajari. Seorang pelayanan dan orang yang percaya yang telah diselamatkan, dipanggil oleh kasih karunia Allah, tanggung jawab kita adalah mentaati firman Allah. Mentaati perintah Tuhan yang harus kita tunaikan. Ya dong? Kita tunaikan. Ya, mungkin saudara, banyak keinginan kita yang belum tercapai dan doa-doa kita yang belum dijawab atau dipenuhi oleh Tuhan. Ada yang sudah dijawab, ada yang belum dijawab. Maka dalam hal ini, saudara-saudara, mungkin banyak doa yang belum dijawab, keinginan kita belum dipenuhi, kan saudara? Kita harus percaya ya satu halnya, bahwa Allah akan menjawab doa kita sesuai dengan yang ditentukan, ditetapkan pada waktunya. Sekalipun belum dijawab, ada dan tidak dijawab, maka kita harus seperti kata Yesus. Ya Bapa, kehendak-Mu lah yang terjadi. Kan begitu. Nah, doa Yesus kan nggak dijawab ya. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kan begitu. Nah, Yesus selalu mengatakan kehendak-Mu. Nah, kita juga harus berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, Bapa. Itu yang Tuhan akan berikan kepada kita, menemukan hati kita. Mungkin tidak terjawab, nggak apa-apa. Tapi bagi Allah, itu adalah hal yang baik bagi kita mungkin. Ya, Tuhan bisa memberikan itu nanti satu hari. Bahwa kita akan mendapatkan upah. Ya, upah bukan di bumi, tapi kita akan dapat upah di surga nanti sesuai dengan perbuatan kita yang ada di bumi. Nah, sudah yang berikutnya kita dapat pelajaran bahwa minta mencabut nyawa itu bukan hak manusia. Nah, ini melainkan adalah kedaulatan Allah. Maka itulah kan Yunus dan Elia, udah cabutlah nyawaku ya Tuhan. Memang bukan hak manusia, tapi adalah Tuhan. Kalau Tuhan mau cabut kapan aja, ya dia akan menentukan seperti panggil Musa, udah waktunya kamu
panggil pulang ke surga kan? Itu juga Elia. Kemudian dia selesaikan last mission, and dia pergi dijemput oleh kereta api ke surga. Tuh Elia hebat. Nggak ada nabi yang dijemput pakai kereta api itu. Nah, itu betul-betul kereta api ya, kan? Yang jemput Elia pulang ke surga. Nah, memang manusia tidak berhak mencabut nyawa. Maka itu firman Tuhan mengatakan, "Thou shall not kill." Kan begitu ya. Nah, boleh kill. Tapi kadang-kadang manusia karena sudah habis akalnya, manusia dikuasai oleh setan, oleh roh jahat atau dosa, dia membunuh orang. Bisa terjadi, saudara ya. Nah, boleh nggak pemerintah menghukum orang sesuai dengan perbuatannya lah, punishment, penalti? Oh bisa, boleh. Boleh, saudara. Hukuman penalti atau punishment itu hukuman dijatuhkan hukuman mati boleh. Kenapa? Karena pemerintah adalah wakil Allah, adalah hamba Allah, Roma pasal 13. Nah, tapi sekarang banyak negara-negara sudah menghapus penalti ya, hukuman mati ya. Capital punishment ya, sudah dicabut ya. Tapi sebenarnya sih kalau menurut keadilan, ada hukum-hukum yang boleh dijatuhkan capital punishment. Di perjanjian lama juga ada capital punishment. Tapi juga ada hukuman yang denda dan sebagainya, dan juga ada namanya ya yang dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya. Oke. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini yang dapat kita pelajari ya, bahwa Allah ingin supaya kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya di atas bumi ini ya, menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat dan juga Allah yang Maha Pengasih kepada setiap manusia jika mereka bertobat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita pada malam hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh dipakai Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Dalam nama Yesus, semua puji syukur hormat bagi namanya saja. Baik, kita tutup dalam doa.